kampus yang bisa kita tunjuk atau kita pilih menjadi partner selama memang mengikuti ya pelajaran dan juga requirement dari kita ya. Bisa jadi partner fotografi mungkin, partner videografi, partner untuk konten-konten sosial media kita ya, mendukung kita dan juga beberapa hal lainnya seperti itu yang pasti kalian bisa akan dilibatkan di setiap acaranya oleh Berdaya. Dan selain itu dapatkan relasi dan koneksi sudah pasti ya. Dengan seperti ini kita bisa saling berkoneksi, saling menjalin relasi ya, baik dari teman-teman mungkin nanti dengan media, dengan pembicaraan, dengan pihak Berdaya dan sebagainya. Pengembangan skill dan pemikiran yang melalui acara-acara seperti ini kita harapkan juga selain kalian datang ya, kalian bisa mendapatkan ilmu ya setelah ini. Kalian pulang bisa membawa sesuatu lah dari kegiatan-kegiatan yang kalian adakan. Ya ini ada beberapa testimoni sebenarnya ya, dari teman-teman narator yang waktu itu hadir dan juga mengisi di festival Muda Berdaya. Ya mungkin bisa dilihat beberapa contohnya seperti ini. Ya, saya sangat bangga dengan acara ini karena acara ini ternyata bisa mengumpulkan para influencer yang dikenal memberikan pencerahan, edukasi, pola pikir, gagasan. Jadi untuk acara semacam ini bisa menghadirkan banyak orang itu sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya panggung hiburan, tetapi juga panggung gagasan. Istilah muda itu adalah istilah biologis. Jangan banggakan dengan kemudahan usia, tapi banggalah dengan kemudahan pikiran. Kemudahan Pikiran itu adalah kemampuan orang untuk bisa mensinergikan antara apa yang dia pikirkan dengan tindakan langsung di lapangan. Dia berpikir seperti itu, dia memanifestasikan dalam tindakan. Itulah pikiran anak-anak muda, terlepas berapa banyak usianya. Terima kasih. ada beberapa lagi ya. Bu Rocky Festival yang jadi banding dengan festival hari ini dan masyarakat. Jadi saya bawa ada generasi yang sedang membuka harapan kita dan festival Muda Berdaya harusnya kalau bisa dibuat tiap jam untuk menandingi festival yang ada di kami. Saya punya anak muda itu selalu dia punya cara berpikir yang tidak mungkin diatur oleh mereka yang pikirannya kuat dan emosi muda itu. Jadi lagi selalu buat festival Muda Berdaya. Saya tahu bahwa anak muda hari ini akan kecemasan. Saya baca statistik kira-kira ada 30% anak muda yang menyatakan sikap anti-saya terhadap politik. Padahal politik itu seharusnya cara kita untuk memasukkan. Jadi kita terlibat dalam politik, tapi dengan cara itu. Perubahan acaranya dan pakai dengan dunia banget, jadi mudah-mudahan ada selanjutnya. Teman seperti nama festivalnya ya, mudah. Yang tidak berdaya, paham ya? Hidup akan sangat sulit bagi yang tidak berdaya. Maka jadilah bagian dari orang-orang yang melakukan perubahan. Kalau tidak mau berubah, berarti harus mau digiling dan digilas oleh zaman. Ya? Ada banyak, beberapa kali, beberapa kelas, dan lain sebagainya. Pada saat itu masuk ketemu kalian, ingat 2045 adalah zamanmu. 20 tahun ke depan, usiamu yang nanti rata-rata 40 tahun ke atas, apa yang akan kakak kamu berikan sekarang, berdayalah dari muda, itu akan kamu rasakan. Ya, kehidupanmu layak dinikmati. Pada saat kamu hidup di usia 40, itu kamu sudah harus menikmati hasil. Bukan lagi kamu nanti berupaya berdaya di usia 40, ketinggalan. Ya, karena zaman sekarang sukses usia muda sudah banyak sekali contohnya. Sukses di usia yang remaja sudah banyak sekali contohnya. Miliuner muda sudah banyak sekali contohnya. Jadi berbagai dunia dengan caramu masing-masing. Carilah caranya masing-masing. Akan banyak cara, akan banyak sekali muncul, asal nanti kamu tidak berdiam diri, ya. Artinya berdaya upaya, bernalar, apa tadi ada istilahnya, bernalar dan berdaya. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran untuk menjadi anak muda yang berdaya, ya. Jadi berdaya, antonimnya adalah ketidakberdayaan. Jadi tinggalkan ketidakberdayaan. Lupakan bahwa kamu berasal dari keluarga yang mungkin notabene adalah middle
ke bawah, tapi di zamanmu orang tuamu harus kamu angkat, jadi kamulah yang memang nanti harus sukses. Ya, demikian dan sekali lagi saya mewakili SMA Negeri 20 Jakarta berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak yang sudah hadir hari ini. Sukses bersama membawa adik-adiknya di SMA Negeri 20 Jakarta untuk berbagi inspirasi, berbagi pengalaman dan open mind mereka untuk bisa memahami seperti apa yang selayaknya mereka laksanakan dan lakukan di Jaya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dengan Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya. Ini dong yang pagi yang gitu dong, biar semangat. Selamat pagi yang SMA 22 Jakarta. Oke, udah mulai kelihatan nih ya semangatnya. Lagi semangat berarti ya teman-teman di sini semuanya ya. Oke, aku mau perkenalan dulu karena mungkin ada beberapa yang sudah kenal dan belum kenal sama aku. Jadi nama aku Lizzie Shelevia, bisa dipanggil Lizzie. Aku di sini sebagai anak MPK. Cuma aku mau kenalin diri aku sebagai salah satu dari teman kalian yang bisa kalian ajak cerita pada hari ini. Oke, aku akan mengangkat topik yaitu aku berbeda dan itu belok. Ya teman-teman, sekarang aku mau tanya nih, pernah nggak sih teman-teman merasa kayak, aduh, aku kok nggak secantik teman aku ya? Aku tuh nggak seganteng teman aku tuh nggak sepintar teman aku nggak seterkenal teman aku. Itu namanya apa sih teman-teman? Insecure semuanya ya. Iya benar, insecure kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Jadi aku mau tanya nih, siapa di sini yang selama hidupnya itu nggak pernah insecure sama sekali? Goyang tangan. Yang pernah goyang kaki? Enggak dong. Nggak ada ya. Berarti semua dari kita selama kita hidup 19 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, kita pernah ya ngerasa berbeda dari teman yang lain, ngerasa insecure, ngerasa kok dia bisa, aku nggak bisa. Bahkan semuanya. Oke teman-teman. Jadi ketika kita merasa insecure, kita tuh pasti sering bertanya-tanya, aku ini bisanya apa sih? Dia bisa main basket, dia bisa main bola, dia bisa main bowling, dia bisa nyanyi, dia bisa nge-dance, terus aku ini bisanya apa? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah. Sama kok aku juga. Nah, teman-teman, aku mau colek kalian di sini. Colek, tapi bukan seperti colek ya teman-teman. Aku mau sedikit reminder ke kalian bahwa kalian itu sebenarnya siapa sih? Karena aku mau yang merasa sebagai pengurus OSIS MPK boleh berdiri. Yang merasa pengurus OSIS MPK boleh berdiri. Kalian bangga nggak? Sekarang aku mau yang pengurus TK boleh untuk berdiri. Belum pengurus ketua, wakil, sekretaris, bendahara, semua yang terlibat dalam ekor. Kalian bangga nggak? Itu sedikit reminder ya buat kalian. Kalau misalnya kalian nggak hebat, kalian nggak bakal bisa. Ini teman-teman, kalau kalian nggak berjuang, kalian nggak bakal bisa berdiri kayak tadi teman-teman. Nah, sekarang aku mau ajak singkat aja, kita singkat. Ada nggak yang mau share pengalaman kalian sampai bisa menjadi pengurus OSIS atau pengurus EXCO? Ada nggak yang berani mau share perjuangan kalian gitu loh? Ada yang berani? Ada yang berani? Kalau misalnya nggak ada, aku mau nge-share. Jadi, ada yang mau berani? Ada yang mau berani juga? Ready, mau cerita pengalaman? Farel mau cerita perjuangan? Boleh. Dan pengurus-pengurus ada untuk menjadi anggota
sebenarnya kalau boleh jadi perjuangan itu hal gimana cara, cuma alhamdulillah meskipun dari beberapa minggu sebelum pengumuman atau hal itu agak sedikit gugup lah terima atau enggak, cuma lain semuanya aku lakukan dan akhirnya alhamdulillah terima. Lalu untuk menjadi pengurus eksil itu sebenarnya tadinya nggak mau, cuma karena di Eskodata itu aku lihat nggak ada yang mau menerusin, jadi akhirnya aku mau berjuang di Eskodata dan apalagi dikasih kepercayaan sama pelatih sama para kader juga. Sampai menjadi pengurus OSIS dan pengurus Exco. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya kalian gak hebat, kalian gak bakal bisa berdiri kayak tadi. Kalau misalnya kalian gak hebat, kalian gak bakal bisa dipilih buat di sini. Benar nggak teman-teman? Berarti kalian hebat ya? Mungkin kalian gak bisa nyanyi, tapi kalian hebat nggak? Hebat. Nah, benar banget teman-teman. Jadi, aku punya kata-kata motivasi yang selama ini, kalau misalnya aku lagi insecure, aku tuh mengucapkan ini berulang kali. Aku mungkin bukan orang tercantik, terpintar, terkenal, dan lain-lain. Tapi teman-teman, aku punya cara untuk membuat diri aku menjadi terhebat. Be the best version for yourself. Ada yang tahu artinya? Jadilah versi yang terbaik menurut diri kita sendiri. Kita mungkin nggak yang terbaik menurut orang lain. Kita mungkin bukan orang yang terpintar di luar. Kita mungkin bukan orang nomor 1 di sekolah ini. Kita mungkin bukan orang tercantik, dinotis sama banyak orang, bukan. Tapi apa? Tapi kita bisa punya value dari diri kita sendiri, diri kita sendiri. Nah, teman-teman, ada yang mau bantu aku buat baca ini nggak? Mungkin yang depan nih ya, karena mungkin matanya bisa kelihatan. Ada yang mau bantu aku? Mungkin cewek-cewek kali ya, tadi kan ada cowok nih. Ada cewek-cewek yang mau bantu? Ada yang gak harus doain aja boleh gue. Sebenarnya, aku mungkin akan berbeda dengan temanku yang lain. Aku mungkin akan memiliki kelemahan. Aku mungkin bukan manusia yang sempurna, tetapi diriku hanya satu di dunia ini. Iya benar. Ada nggak duplikat kalian di dunia ini? Ada. Mungkin ada ya. Katanya orang kan punya dunia kembaran. Mungkin bisa sama mukanya, mungkin bisa sama cara kalian ngomongnya, tapi bisa nggak 100% mirip? Harus data aja nih ya teman-teman. Aku udah aja, belum tentu desainnya sama. Benar ya? Iya. Berarti kalian itu cuma satu di dunia ini. Orang-orang, kok mirip deh kalian ini? Enggak, diri kalian itu cuma ada satu di dunia ini. Dan kalau kalian menyia-nyiakan waktu kalian yang cuma seorang diri ini, itu kan wasting time teman-teman. Itu kalian gak akan bisa tahu kalau kalian tuh bisa berkembang loh. Kalian tuh bisa punya value. Karena gitu, dulu tuh sekarang ini aku ada suka nyanyi jadi gitu teman-teman. Nah, dulu waktu aku kecil, aku tuh males banget nyanyi. Tapi kalau misalnya aku mau belajar, mau dengar musik, mau belajar di sini aku bisa. Itu karena bakat dari lahir nggak? Enggak, aku dari lahir males. Tapi ketika aku mau belajar terus mau gapai apa yang aku mau, aku bisa dapat ini teman-teman. Karena yang aku pikirin bukan, aku emang nggak bisa, emang dari dasarnya aku nggak bisa kayak gitu, emang aku nggak bisa matematika, emang aku nggak bisa nyanyi, emang aku nggak bisa nge-dance, dari dasarnya emang begitu, dari lahirnya emang begitu. Udah teman-teman, bukan karena dari lahir aku nggak bisa, tapi karena kalian belum mencoba buat bisa. Jadi dari sekarang kalau kalian merasa aku udah beda dari teman aku yang lain, aku nggak bisa kayak mereka, bukan nggak bisa tapi apa? Belum mencoba, benar. Nah sekarang aku mau ajak discuss lagi nih teman-teman, ada nggak yang mau sharing mungkin selama 17 tahun, 18 tahun, 16 tahun kalian hidup, apa sih rasa insecure terbesar kalian? Ada yang mau sharing tentang rasa insecure terbesar?
warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya saat SD. Saya mungkin tidak seperti anak-anak yang lain yang jago matematika, namun saya selalu dibanding-bandingkan dengan orang tua saya. Tapi saya bisa membuktikan dengan penilaian saya di sini, ya saya bisa membuktikan bahwa pas saya kenaikan pas lulus dari SD itu nilai saya bisa lebih dari anak tersebut. Terima kasih. Iya, teman-teman kayak ini bisa lihat saya tadi. Itu karena apa ini tadi? Nilai. Siapa di sini yang sering itu dia karena nilai? Banyak ya teman-teman kayak yang kira. Oh, aku juga bisa kok. Nilai biologi aku kemarin saya nomor 1. Cuma ya udah lah ya nggak apa-apa. Karena aku mungkin aku kurang belajarnya kemarin, bukan karena aku nggak bisa, tapi karena aku belum belajar lebih keras lagi. Jadi untuk kalian yang sekarang merasa insecure, oh kayaknya aku udah bisa deh. Bukan udah bisa, tapi belum apa tadi? Coba. Sekarang aku mau coba nggak buat kita? Oh, sampai. Teman-teman sekarang kita masuk ke sesi meditation. Aku mau ngasih tahu kalian ada namanya box break. Semuanya ada yang tahu box break atau ada yang udah pernah harus bisa tahu kalau misalnya kita semua punya value dalam diri kita. Kita tuh bukan nggak bisa tapi belum. Ada yang mau tahu nggak? Mau kalian coba di sini? Abang mau coba apa? Abang mau coba apa? Boleh apa? Coba hal yang baru juga kayak misalnya mungkin mengeksplor dunia pertemanan dan dunia kayak misalnya foto, kenal akhir sesi aku nih. Nah, sebelumnya kalau aku bilang kita bukan belum bisa, kalian ngomong tapi belum mencoba, oke? Kalau bilang kita bukan nggak bisa, kalian ngomong tapi belum mencoba, ya. Siap teman-teman, mungkin belum mau videoin, oke? Kita bersama aja. Ya? Kita bukan nggak bisa, tapi jadi mungkin sekarang teman-teman di sini udah ini ya, maksudnya sudah insight baru terkait janganlah insecure nanti dulu ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sesi kedua, tentunya masih di program adaptasi ya. Oke, untuk sesi kedua ini literasi literasi akan diisi oleh kadernya di antara selaku founder dari Neo Historia yaitu media berbasis ilmu sejarah. Teman-teman di sini sudah tahu ya atau pernah mengikuti konten-konten dari Neo Historia gitu. Siapa sih yang nggak tahu Neo Historia? Ya betul. Nah, langsung saja literasi ini kadernya akan berbagi kepada kita tentang belajar mengenai sejarah. Oke, lanjut saja kan? Mari berkenalan, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran bersama dari 5 cara untuk menjadi anak muda yang berdaya dalam literasi, belajar sejarah, masa depan cerah. Pada Selamat pagi. Wah, saya jadi pengen balik ke SMA lagi. Ya, seperti yang banyak orang bilang ya, SMA itu zaman yang menyenangkan. Karena SMA itu zaman di mana kita bisa memaksimalkan potensi kita sebagai anak muda.
ya, dan juga supaya kita mempersiapkan masa depan yang cerah. Pasti mau dong masa depan kita cerah. Siapa yang mau masa depannya cerah? Nah, kita semua ya kan. Tapi bagaimana kalau saya berkata besok kiamat? Wah, ngeri ya. Tapi ada beginian nih. Saya berkata besok kiamat. Tapi hari ini kita bisa mencegahnya. Kalian mau nggak mencegahnya? Oke, mungkin ada beberapa pendapat ya yang berkata oke kiamat saja dan sampai gua hidup. Tapi ya kita dihadapkan dengan berbagai masalah ya. Ada masalah ekologi, masalah politik, dan juga berbagai hal yang membuat kita gundah dan khawatir. Ya, seperti takutnya, nanti ada bunceng nanti ini itu nanti ada perubahan iklim dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ada solusinya nih teman-teman. Kita bisa mencegahnya. Ya kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya besok kiamat, kalau kita hari ini punya kekuatan untuk mencegahnya, kita cegah kan? Banyak kita pasti mau cegah. Dan bagaimana cara kita mencegahnya? Yaitu dengan belajar sejarah. Karena dengan demikian, belajar sejarah, masa depan menjadi cerah. Gitu. Saya jelaskan ya, kenapa bisa demikian ya. Wah, ini mas yang ibu banget ya. Ya kan nonton anime di sini. Wah, dia tak kemana-mana. Oke. Guru terbaik adalah pengalaman. Karena pengalaman membuat kita belajar ya. Pengalaman membuat kita belajar akan suatu hal. Ya. Tapi guru lebih baik ada kan? Ya, ini belajar dari pengalaman orang lain. Ya kan? Kalau ada pepatah, jangan jatuh ke lubang yang sama. Ya kan? Tapi ada yang lain nih. Kalau misalnya kita lihat orang lain jatuh ke dalam suatu lubang, kita ikut dia jatuh ke lubang itu nggak? Nggak mau kan? Nah, jadi sebenarnya belajar sejarah itu pada dasarnya ya, itu kita belajar dari pengalaman orang lain nih. Bagaimana kita bisa mencegah hal yang buruk terulang kembali begitu di masa lalu ya kan? Jadi itulah belajar sejarah ya. Jadi dulu ada salah satu filsuf keturunan Spanyol, dia hidup di Amerika Serikat, nama beliau George Santayana. Beliau pernah mengatakan, barang siapa yang melupakan masa lalu akan dihukum untuk mengulangnya kembali. Di masa lalu kita melihat banyak tragedi, banyak kesedihan ya, wabah, perang dan lain sebagainya, dan hal-hal yang sangat menyedihkan, begitu ya kan. 100 tahun yang lalu itu ada flu Spanyol. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 kemarin itu dulunya sudah ada pandemi serupa. Di Eropa pada abad ke-8 ada yang namanya wabah hitam. Di setelah dunia pertama itu ada yang namanya flu Spanyol. Sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Makanya kalau dibandingkan dengan flu Spanyol, pandemi COVID-19 kemarin sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kalau kita bicarakan statistik ya, kita bicara statistik dan data. Jadi dengan demikian membuktikan setiap zamannya kita mengarah ke arah yang lebih baik. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kita belajar dari pengalaman di masa lalu. Dan itulah kenapa penting sekali kita belajar sejarah. Kita tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah. Ini juga amanat presiden pertama ya, Bapak bangsa kita ya. Oke, next. Nah, mereka juga belajar dari sejarah. Orang di masa lalu itu juga belajar dari sejarah. Mereka semuanya itu sama-sama memiliki harapan, inspirasi, dan juga ingin menciptakan masa depan yang cerah. Jadi jangan salah. Tadi Kak Luisa ada ceritakan soal insecurity ya. Kalian tahu nggak? Tokoh-tokoh sejarah di masa lalu juga insecure. Seperti Julius Caesar, ya kan? Julius Caesar pada umurnya yang ke-33 tahun, waktu itu dia masih jadi gubernur di sebuah daerah Romawi di Spanyol. Daerah Romawi di Spanyol ya. Umurnya waktu itu 33 tahun. Di sana ada patung Alexander Agung. Nah, Alexander Agung itu hidup 200 tahun sebelum
Julius Caesar. Jadi ibaratnya Julius Caesar itu melihat Alexander Agung itu seperti kita melihat Napoleon, seperti kita melihat Pangeran Diponegoro gitu, inspirasi gitu ya kan. Jadi Julius Caesar itu melihat patung Alexander Agung, kemudian dia lihat tuh. Di umur yang ke-33 tahun, Alexander Agung sudah menguasai dunia. Ya, dunia pada waktu itu berbeda. India sampai Mesopotamia di daerah Mesir sana, Mesir, Mesopotamia, India. Ya kan? Di umur ke-33 tahun, Julius Caesar sudah menguasai dunia. Sementara saya hanya jadi gubernur di wilayah tidak terkenal di Spanyol. Gitu kan? Dia itu kira. Kenapa saya tidak bisa menjadi kenapa saya tidak bisa menjadi Alexander Agung di umur saya ke-33 tahun? Tapi sejarah membuktikan, tahu nggak istilah kaisar itu dari mana? Dari namanya Julius Caesar. Sampai sekarang Julius Caesar itu dikenal sebagai sosok sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Dia di umur ke-33 tahun dia kecil. Nah, tapi dengan belajar sejarah, sekarang namanya abadi di mana-mana. Kita melihat sebutan kaisar itu, kaisar loh, sebutan kaisar itu pakai namanya sebenarnya. Jadi itu bukan saja namanya. Jadi ya kembali lagi, kita belajar sejarah itu sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber harapan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa belajar sejarah untuk mencegah hal yang dulu terjadi di masa lalu. Bahkan kita membuat versi yang lebih baik daripada sejarah itu sendiri. Pada hari ini ya, kita di sini, apa yang kita lakukan hari ini juga akan menjadi sejarah. Sekarang juga ada internet kan, semua yang kita posting di sosial media, semua yang kita lakukan di sosial media nanti juga akan jadi sejarah. Nanti sejarah apa sih bukan ke depan, bakal mungkin saya di sini ada yang bikin akun Instagram globally 1, 2, 3 nanti jadi bahas sejarah di masa depan. Ya. Nah, sejarah kembali lagi ya, sejarah berhafalan. Saya mau tanya teman-teman di sini. Menurut kalian sejarah itu membosankan nggak? Baguslah syukurlah. Kalau misalnya ada yang bilang sejarah itu membosankan, jangan dipercaya ya, karena sejarah itu pada dasarnya tidak didesain untuk membosankan. Ya, cuma masing-masing metode pengajarannya ya. Sejarah itu berhafalan. Sejarah itu adalah petualangan. Sejarah itu ibarat sebuah mesin waktu. Kita kembali ke masa lalu, kita belajar dari cerita-cerita yang terjadi di masa lalu. Kita bayangkan bagaimana kita bayangkan kita hidup di zaman itu, hidup bagaimana kita melewati masa-masa itu dan lain sebagainya. Kita belajar dari itu sebuah petualangan. Sejarah adalah kita yang mendengarkan ini ibarat kita kayak nonton anime, tapi itu benar terjadi dan berdampak pada kehidupan kita. Ya enggak? Kira-kira anime Kimetsu no Yaiba itu berdampak nggak pada kehidupan kita? Enggak kan? Itu kan cuma fiksi. Atau Harry Potter berdampak nggak pada kehidupan kita? Enggak, itu cuma fiksi, bukan hiburan. Tapi kalau sejarah itu benar-benar berdampak, alasan kenapa saya dan kawan-kawan berada di sini itu karena sejarah juga. Kalau misalkan leluhur saya tidak sampai dari Cina ke sini, saya datang di sini. Gara-gara leluhur saya kabur dari wabah dari Cina, aja saya di sini. Jadi orang Indonesia, dan meskipun ya seksinya masih seksi sana tuh ya, tapi yakin lah jalannya udah 100% Indonesia. Ya. Oke. Jadi benar, sejarah itu menyenangkan. Ya. Tapi bukan sejarah itu menyenangkan ya. Dalam artinya menyenangkan ini adalah kita bisa mempelajarinya dengan menyenangkan. Kalau sejarahnya tidak menyenangkan banyak sih. Ada bukan ada momen dan sebagainya. Tapi belajarnya itu yang menyenangkan sebenarnya. Dan itu yang menjadikan salah satu inspirasi bagi saya dan kawan-kawan dari Historia untuk mendirikan sebuah organisasi, sebuah komunitas yang tujuannya itu untuk memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan. Oke, kalau saya kita follow Historia, siapa nggak follow Historia di sini? Wah, thank you banget ya. Dan semoga kita sama-sama bisa memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan. Oke, next. Tahu nggak? Kalau dulunya Christopher Columbus melihatnya sudah sampai ke India, padahal bukan.
iya, kok bisa gitu loh. Hanya karena seorang Italia dapat komisi dari Raja Spanyol untuk menemukan jalur ke India, tapi malah kecelakaan ketemunya malah benua Amerika gitu. Ya bayangin aja gara-gara dia sesat, sampai sekarang seluruh bumi Amerika dikira oleh dia. Jadi ya pada dasarnya sejarah itu ada perspektif baru yang sudah ditemukan dari lain-lain gitu ya kan. Jadi ya dari sejarah itu perjuangan menyenangkan gitu. Jadi oke, terima kasih, itu paparan saya pada hari ini. Ya semoga kita sama-sama bisa belajar sejarah. Kembali lagi kami dari Historia ingin menyampaikan bahwa belajar sejarah masa depan menjadi cerah. Saya dari Matara, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak usia muda. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk follow Neo Historia ya. Udah pada follow kan tadi? Oke, teman-teman, acara Bernalar Budaya ini dipersembahkan oleh kami, Muda Berdaya, berkolaborasi dengan teman-teman SMA Indonesia Jakarta yang terus berkomitmen pada kebudayaan dan pengembangan organisasi di sekolah, organisasi di kampus, serta komunitas anak muda Indonesia pada umumnya melalui sektor industri kreatif, kewirausahaan, serta pendidikan etika, ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Melalui acara Bernalar Berdaya, kami dari Muda Berdaya berharap bisa menyebarkan dan mengamplifikasi. Halo teman-teman dari SMA dulu belajar Jakarta Timur, apa kabar? Yang lagi puasa puasanya? Apa? Sehat-sehat semuanya? Salam kenal sebelumnya, aku Luki Indra Malik. Aku hari ini mewakili teman-teman aku dari Opini.id. Hari ini aku bakal mengulik-ngulik, membahas bareng teman-teman tentang Gen Z, apa aja Gen Z, dan apa aja yang Gen Z hadapi, dan apa aja harapan yang Gen Z dan dunia ini harapkan terhadap Gen Z. Pertama-tama, apa aja sih yang ada di Gen Z, dan apa aja yang selama ini selalu dunia itu pikirkan atau bahas tentang Gen Z. Ada dua, problem dan juga harapan. Masalah dan juga harapan. Biasanya apa aja sih yang selalu dihadapi oleh Gen Z? Sebelumnya, kebetulan aku juga Gen Z, aku kelahiran 1997, jadi awalan dari Gen Z. Jadi mungkin aku di sini berbicara untuk aku sendiri. Jadi aku di sini juga nggak cuma berbicara untuk teman-teman, tapi aku juga mewakili diri aku sendiri. Dan apa yang aku tulis di sini adalah juga mewakili rekan-rekan yang hobi dilakukan dan juga apa yang selama ini aku rasakan. Mungkin sebelum lebih lanjut aku mau tanya ke teman-teman. Misalnya untuk kakak Alvito biasanya masalah apa aja sih yang suka kakak Alvito alami? Ya, masalah yang saya hadapi mungkin masalah belajar, terus PR, terus sama hubungan sosial kita, terus sama masalah resiko organisasi, sama masalah diri sih buat pengembangan diri. Itu sama-sama terima kasih. Mungkin kalau kakaknya di belakangnya, biasanya apa saja yang dihadapi? Masalah yang dihadapi itu masalah perjalanan, masalah nilai dari akademik, kalau akademik, kalau Sebelumnya, Kakak Luna terima kasih, Kakak Alvito terima kasih. Tadi tahu nggak sih? Sebenarnya, sorry, kayaknya macet. Sebelumnya, apa yang tadi Kakak Alvito dan Kakak Luna sudah bicarakan, itu adalah suatu fase atau yang memang biasanya dilakukan. Itu adalah sesuatu hal yang normal dan memang semua orang akan lakukan. Apapun di umur aku sekarang 27 tahun ini juga pernah melalui apa yang Kakak Alvito dan Kakak Luna lakukan. Atau mungkin guru-guru di SMA ini pun juga pernah melakukan dan juga melewati hal-hal tersebut. Itu memang akan terjadi, dan ini adalah biasanya yang dihadapi oleh Gen Z ataupun anak-anak muda pada dasarnya. Gaya hidup teman-teman.
biasanya adalah sekolah atau yang sudah berkarir adalah biasanya karir atau shopping belanja. Berarti kan teman-teman kalau melihat Tokped atau melihat Shopee, aduh pengen lagi cek outfitnya, atau melihat TikTok Shop malam-malam melihat skincare, aduh pengen lagi beli skincare, dia ngasih padahal uang udah tipis tapi beli-beli aja. Habis itu percintaan atau pertemanan mungkin kakak-kakak tadi tentang toxic relationship, sebenarnya itu adalah fase teman-teman. Sebenarnya fase tersebut adalah normal untuk dilalui. Lalu healing teman-teman, biasanya gaya hidup kalau misalnya udah melalui fase tertentu, ujung-ujung aduh pengen healing lagi, pengen ke Bandung, pengen ke Bali, bla 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 gitu. Biasanya yang kita sama-sama opini ID temukan adalah berdasarkan riset untuk konten kita. Stigma-stigma yang kita temukan adalah seperti Gen Z manja, Gen Z bla bla bla. Baru nemuin tugas atau PR-PR aja udah lemah, udah nggak bisa. Habis itu kayak misalnya cuma Gen Z emang yang bisa ngabisin duit dalam 1 hari. Belanja ini itu di TikTok Shop, Tokped. Yang ketiga adalah dikit-dikit pilih kembali. Gen Z banget loh ya. Sebenarnya semua itu fase teman-teman. Itu semua normal untuk dilewati dan pasti kita semua yang ada di ruangan ini pernah melewati hal-hal tersebut. Tapi fase tersebut gak bisa lama-lama untuk kita berada di situ teman-teman. Kita harus melewati tersebut dan harus punya attitude untuk lebih baik ke depannya. Fase tersebut memang normal untuk dilakukan, tapi tidak menjadi sifat yang permanen untuk teman-teman tanamkan di diri teman-teman. Contohnya, gender-gender yang dimiliki Indonesia pun banyak yang berbeda teman-teman. Ada yang tahu dari ketiga orang tersebut? Contohnya kayak Rio Waida. Dia gender juga teman-teman, dia menang competition World Championship untuk surfing. Lalu ada juga Megawati Pertiwi yang sekarang lagi main di Korea Selatan untuk tim voli Korea Selatan, dan dia sering jadi MVP untuk di pertandingan voli Korea Selatan. Lalu ada juga Brito Renita yang dimana dia dapat penghargaan PBB. Semua ini gender teman-teman, dan pasti aku yakin ketiga orang tersebut juga melatih fase yang apa yang dilakukan oleh teman-teman. Lalu ada Pandawa Group yang belakangan ini viral ya teman-teman. Mereka diundang ke Eropa untuk studi, untuk belajar sama orang-orang yang ada di Eropa mengenai ekosistem, mengenai pengelolaan sampah. Lalu yang ketiga, Belinda Christina yang belakangan ini juga viral. Dia adalah Gen Z pertama yang menang untuk MasterChef Indonesia. Jadi yang bisa aku dan teman-teman opini disimpulkan adalah Gen Z adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Jadi yang aku bisa kasih tahu teman-teman adalah teman-teman nggak perlu takut untuk masalah yang teman-teman sedang hadapi, karena memang itu adalah fase dan fase tersebut harus kita lewati. Tapi tidak boleh menjadi attitude atau sifat yang permanen yang teman-teman tanamkan. Harus teman-teman lewati dan teman-teman harus merubah sikap dan juga memiliki sikap lebih baik melewati fase tersebut. Kenapa aku bisa bilang begitu teman-teman? Karena saat ini semua yang dunia lakukan itu berhubungan sama Gen Z, berhubungan sama kita. Jadi semua yang dilakukan oleh konten, sadar nggak sih kayak konten TikTok, konten Instagram, konten YouTube, konten Twitter atau X, itu semuanya dibuat berdasarkan apa yang Gen Z suka. Karena apa yang sudah Gen Z suka pasti akan dilakukan terus-menerus untuk sampai ke tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, brand. Sadar nggak sih teman-teman, brand yang teman-teman beli, brand yang teman-teman pakai itu berdasarkan market research mengenai apa yang teman-teman suka. Karena begitu teman-teman suka, teman-teman akan pakai itu terus-menerus. Yang ketiga, event atau festival-festival musik yang mungkin teman-teman sering datangi. Kayak event-event atau festival musik, mereka pasti akan mengundang band atau musisi atau penampil yang teman-teman Gen Z suka. Karena kalau teman-teman Gen Z suka, pasti festivalnya ramai. Yang keempat, aktivasi teman-teman. Misalnya nih, kalau teman-teman suka melihat, kalau ada yang sering naik MRT, kurang musik kan teman-teman? MRT seringnya? Kalau sering, oke. Jadi biasanya di MRT itu suka ada aktivasi di duku atas, di pinggir jalannya. Mereka itu suka bikin namanya bis dadakan gitu, yang dimana emang itu market research-nya adalah dilakukan karena Gen Z suka akan hal tersebut. Gen Z suka akan hal yang dadakan, hal-hal yang viral, maka dari aktivasi tersebut terjadi teman-teman. Maka
teman-teman adalah masa depan untuk bangsa kita dan juga bahkan dunia. Karena semua yang berhubungan di dunia ini, maupun itu online ataupun offline, itu berhubungan sama apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman lakukan. Terakhir yang aku bisa tekankan dari kita, saya dan Opini ID, kami berpesan bahwa teman-teman jangan takut untuk melakukan dan eksplor apapun yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman suka olahraga, lakuin aja itu. Misalnya teman-teman suka matematika, tekunin aja, jangan malu untuk belajar lebih giat. Lalu yang aku bisa sampaikan juga, maksimalkan kemampuan yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman suka menulis, teman-teman bisa submit tulisan teman-teman ke aku atau teman-teman Opini ID. Mungkin nanti kita bisa membuat di media sosial kita, dan nanti teman-teman bisa share itu ke teman-teman. Jadi teman-teman punya portofolio yang nantinya bisa dibawa ke kampus atau bahkan ke pekerjaan teman-teman. Terima kasih teman-teman SMA 22 Jakarta Selatan. Semoga konsultasi saya bisa memberi insight dan juga memberi pandangan yang lebih luas. Saya Luki Indra Marif, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih. Jadi teman-teman mungkin ada yang aware banget kali ya sama kayak Instagramnya, blognya gitu ya. Betul kan, aku setuju banget sih kan, soalnya agenda itu harapannya buat masa depan dan bangsa juga. Betul, kalau betul berapa? Perlu disebutin di sini. Berapa sih anak-anak zaman sekarang tuh biasanya kalau tes yang sekarang tuh udah kayak sewa kak, udah tambah 3 ribuan loh. Itu sih campaign kita nanti ya. Oke, lanjut lagi ya. Tidak bosan kami ucapkan, acara ini bisa terselenggara tentunya dengan dukungan dari berbagai partner kami. Acara bernalar budaya ini berkolaborasi dengan OSIS Enterprise dan M20 Jakarta, serta didukung sepenuhnya oleh berbagai media partner, yaitu Tempo, Media Indonesia, TV One, Kompasiana, Harian Kompas, GVM Network, Transport dan Opini, Neo Historia, Provok Magazine, dan juga Prambors Radio. Oke, untuk sesi keempat, sekaligus sesi terakhir pada literasi kita di siang hari ini akan diisi oleh Kak Ahmad Kosin Syarani, selaku Head of Markom dan Community Harian Kompas.id. Tanpa berlama-lama lagi, mari berkenalan, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran bersama Ahmad Kosin Syarani untuk menjadi anak muda yang berdaya dalam taraf literasi menyelami strategi komunikasi di dunia media. Kepada Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang sekali lagi ya. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Perkenalkan saya Roni dari Markom Ekonomi Harian Kompas. Sesi tahun terakhir semoga nggak boring ya teman-teman. Mungkin nanti materinya saya akan banyak skip, kita kayak jauh aja supaya lebih menarik karena mungkin materinya agak berat ya di belakang. Sebelumnya saya tanya dulu nih, saya dari Kompas teman-teman, tapi kalau teman-teman mendengar kata Kompas, apa yang terlintas di kepala teman-teman? Orang, artikel, lagi? Ya, betul semua. Tapi ada yang bilang TV, segala macam itu benar teman-teman. Tapi sedikit informasi tadi juga Mas Daniel sobat info ya, jangan melupakan sejarah gitu ya. Nah, Kompas sendiri teman-teman dikasih sama founding father kita, Pak Sutarno. Awalnya namanya kita tuh tadinya mau daftarkan menjadi Bentara Budaya, Bentara Rakyat, sorry. Kemudian saat kita daftarkan dulu Pak Soekarno bilang, ada nama yang lebih baik, lebih pas buat kalian untuk bisa menjadi media memberi arah ke depan. Jadi dikasih namanya Kompas. Baik kita sampai sekarang sudah tertutup memberikan pencerahan buat semuanya. Gitu. Nah, saya kita berdiri tahun 1965. Sekarang ini sudah di 59 tahun berjalan dan terus berpegang pada konsep itu memberikan amanah satu nurani rakyat.
kita didirikan oleh Pak PK Oyong sama Pak Jakob Utama. Ini adalah singkat tentang perjalanan kita di tahun 1995, kita lalu terbit pertama, kemudian di tahun 2008 kita launching e-paper kita yang pertama, kemudian di tahun 2017 kita juga melaunchingkan Kompas.id. Kompas.id adalah platform digitalnya Harian Kompas. Gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang udah jarang nih lihat orang cetak gitu ya, nah itu udah masih bisa dilihat di e-paper di Kompas.id. Gitu. Kemudian lagi naik ini muncul, kita ada di situs, ada di aplikasi, ada juga di koran, masih ada sampai sekarang. Nah, kita sudah 59 tahun berjalan gitu ya, kita nggak berhenti melakukan transformasi. Teman-teman, jadi sekarang tuh Kompas itu lagi macam tapi beragam produk yang kita punya. Nah, produknya apa aja itu ada di sini, video gue dilakukan dulu. Kompas didirikan oleh PK Oyong dan Jakob Utama pada tahun 1995 sebagai surat kabar harian nasional. Sesuai namanya, Harian Kompas memposisikan diri sebagai penunjuk arah bagi masyarakat dengan mengedepankan jurnalisme berkualitas. Dalam perjalanannya, Kompas mengalami potong surut sesuai kondisi sosial politik nasional. Melalui jurnalisme berkualitas, Kompas berhasil membangun kredibilitas menjadi sumber informasi yang independen dan terpercaya. Memasuki era internet, Harian Kompas dihadapkan dengan tantangan berubahnya perilaku pembaca yang mulai bergeser ke platform digital. Kompas pun melakukan transformasi dengan menghadirkan Kompas.id, ekstensi digital dari Harian Kompas. Selain itu, melengkapi layanannya, Kompas juga mengembangkan sejumlah produk di luar nasional dengan tetap mengusung semangat untuk mencerahkan semangat masyarakat. Kini, Kompas ditopang oleh 6 pilar produk multimedia yang mendukung transformasi menjadi sebuah perusahaan yang lebih dari sekedar produsen berita. Kompas Advertising menyediakan ruang-ruang promosi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti antrian pasar sosial,